warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sasmita Rahmi dari kelompok 2 selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Manike Kobak, yang kedua Waode Niarti, dan yang ketiga Priska Rante Tandung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama, yaitu Saudari Manike Kobak, untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari Manike, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya materi pertama akan memaparkan materi saya. Yang pertama, syarat padat dan gas. Yang pertama, syarat padat. Syarat padat adalah syarat yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Syarat padat yakni atau materi yang memiliki bentuk dan juga volume atau ruang yang ditempati tertentu. Contohnya seperti emas, perak, adapun kapur, dan lain-lain. Namun di sini kami ambil contoh dari kelereng. Kelereng yang berbentuk bulat dipindahkan ke gelas akan tetap berbentuk bulat. Dilihat dari susunan molekul dan ikatan antar molekul, syarat padat mempunyai susunan molekul yang teratur dan gaya tarik menarik antar molekul yang kuat. Next. Pada umumnya, syarat padat berbentuk kristal, seperti gula pasir atau garam. Garam dapur yang biasa kita gunakan, atau amorf seperti kaca dan batu granit. Next. Adapun ciri-ciri syarat padat, bentuk dan tetap. Yang pertama, volume yang tetap. Bentuk partikel berdekatan, gerakan partikel tidak bebas, gaya partikel sangat kuat, susunan partikel sangat berdekatan. Yang terakhir, tidak dapat dimanfaatkan. Next. Adapun sifat-sifat syarat padat, bentuknya tetap, volumenya juga tetap, mempunyai bentuk yang tetap, mempunyai volume yang tetap, susunan molekul atau partikelnya juga teratur dan juga berdekatan atau rapat, mempunyai gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat. Next. Terdapat dua cara utama bagaimana syarat padat itu terbentuk, yakni dapat tersusun sebagai berikut. Yakni dapat tersusun atas baris-baris teratur, non rapi atau dalam susunan yang abstrak atau tidak tentu. Syarat padat yang partikelnya dengan rapi disebut sebagai kristal. Contohnya syarat padat kristal yaitu sebagian besar logam, intan, es, dan kristal garam. Sementara itu syarat padat yang partikelnya tersusun secara acak disebut amorf. Dan juga syarat padat amorf biasanya berstruktur menyilat atau elastis. Contohnya lilin, kaca, karet, dan plastik. Karena partikel-partikel tersusun berdekatan menyatu, syarat padat tidak bisa dimanfaatkan dengan mudah. Syarat padat tidak bisa dikecilkan dengan menekannya. Namun partikel-partikel tertentu tetap bergetar, hanya saja terikat dan rapat pada tempatnya. Next. Kita
Kalau zat padat tersusun atas partikel-partikel yang teratur dan mempunyai antar partikel yang sangat rapat, gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan partikel tidak dapat bergerak secara bebas untuk berpindah tempat. Terima kasih. Materi saya sampai sini, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudari Madike, terima kasih. Selanjutnya pemateri kedua kepada Saudari Waode Niarti. Kepada Saudari Waode Niarti, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan zat padat dan zat gas. Sifat bentuk zat padat yaitu tetap, sedangkan zat gas mengikuti bentuk wadahnya. Sifat volume zat padat yaitu tetap, sedangkan zat gas tergantung pada tempatnya. Sifat kompresibilitas massa jenis zat padat yaitu tidak dapat dimanfaatkan, umumnya memiliki massa jenis besar, sedangkan zat gas mudah dimanfaatkan, mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Sifat kemudahan mengalir. Zat padat yaitu tidak mengalir dan zat gas dapat mengalir. Selanjutnya, gas. Gas adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume yang tidak tetap. Hal ini disebabkan karena susunan molekul gas sangat tidak teratur, sehingga gaya tarik-menarik antar molekul sangat lemah. Contohnya yaitu udara. Selanjutnya, sifat pada gas. Bentuk mengikuti bentuk wadahnya, volume bergantung pada tempatnya, dan jarak di antara partikel dalam gas sangatlah renggang. Partikel-partikel dalam gas bisa bergerak dengan sangat bebas. Selanjutnya, saya kembali kepada moderator. Baik, untuk Saudari Waode Niarti, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu Saudari Friska Rante Tandung, saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu beberapa gas yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Misalnya, pertama yaitu oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk pernapasan makhluk hidup. Tanpa oksigen, makhluk hidup tidak dapat hidup. Yang kedua yaitu nitrogen. Nitrogen dibutuhkan semua makhluk hidup karena merupakan unsur utama pembentuk protein. Yang ketiga yaitu hidrogen. Hidrogen dibutuhkan paling besar oleh makhluk hidup dalam bentuk persenyawaan dengan oksigen yaitu air atau H2O. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat hidup atau makhluk hidup dikatakan mati. Yang keempat yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis yang salah satunya untuk menghasilkan oksigen untuk dilepaskan kembali ke udara bebas. Selanjutnya yaitu gas-gas memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang mudah terbakar, ada yang beracun, ada pula yang mematikan. Contoh gas yang mudah terbakar yaitu metana, toluena, hidrogen, dan helium. Contoh gas yang beracun yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, asam sianida, dan asam sulfida. Sedangkan contoh gas yang mematikan yaitu klorin dan bromin. Selanjutnya, gas. Gas real adalah semua gas selain gas mulia, misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, metana, klorin, toluena,
Jumlah gas real yang terdapat di alam jauh lebih banyak dibandingkan gas mulia. Gas real terdapat dalam bentuk molekul, mulai dari yang paling sederhana hingga kompleks. Partikel zat gas memiliki sifat seperti letaknya sangat berjauhan, susunannya tidak teratur, gerakannya bebas, bergerak dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya, sehingga dapat memenuhi ruangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Friska. Selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri. Ciri-ciri zat gas yang pertama yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah, kemudian yang kedua memiliki volume yang berubah-ubah, kemudian yang ketiga pada susunan partikel zat pada letaknya tidak teratur dan berjauhan, kemudian keempat katakan partikel sangat lemah, kemudian yang kelima putih tubnya. Kemudian sifat-sifat benda gas. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Saat kita meniup balon, kita memasukkan udara ke dalam balon. Semakin kuat kita meniupnya, maka semakin banyak udara yang kita masukkan ke dalam balon. Akibat tiupan itu, benda gas menekan ke segala arah. Balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditutup. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah. Benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara, di semua tempat yang ada di udara. Bahkan, wadah yang terlihat kosong pun ternyata berisi udara. Kemudian perubahan wujud zat. Mencair yaitu suatu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya, es mencair dan membakar lilin. Kemudian yang kedua, membeku, yaitu suatu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Contohnya, es yang membeku. Kemudian yang ketiga, yaitu mengembun, yaitu suatu perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Contohnya, embun. Kemudian yang keempat, yaitu menguap, yaitu suatu perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Contohnya, uap air. Kemudian yang terakhir yaitu menyuplin, yaitu suatu perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Contohnya, kapur barus yang lama-lama habis. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just went to Barney, spent your whole year's salary. I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me.